Selamat pagi, sahabat rehat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini boleh bangun menikmati napas kehidupan yang baru setelah semalam lamanya Tuhan sudah menjaga kita dan menolong kita, dan pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraja hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, mari kita bersama-sama meminta pertolongan dalam Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan sungguh baik. Atas kasih karunia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sepanjang malam lamanya kami boleh beristirahat dengan tenang ya Tuhan. Dan di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah perkenankan kami kembali menikmati, merasakan napas kehidupan yang baru untuk hari ini. Tuhan, sebelum kami masuk dalam aktivitas kami hari ini, kami mohon kiranya Engkau memberikan kami kekuatan melalui renungan harian Toraja dengan pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Ini doa kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, di dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Renungan Harian Toraja pada pagi ini mengambil judul atau topik pengorbanan. Di dalam bahasa Toraja, umpe malaran kale. Pengorbanan merupakan pemberian yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Demikianlah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Darah Kristus yang memberi penebusan kekal bukan berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari Anak Allah yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai yang ke-18.
Domba Allah yang tidak bercela harus mati hanya satu kali, dan korban itu tidak perlu diulang-ulang. Korban dalam Perjanjian Lama mengingatkan kita akan dosa dan bukan menghapus dosa. Darah anak Allah mengatasi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Hukum Taurat hanyalah bayangan atas keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Hakikat dari keselamatan telah terwujud di dalam kedatangan Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati, dan dibangkitkan kembali. Kita yang telah berada di dalam kuasa dosa sama sekali tidak berdaya sehingga memerlukan pertolongan. Kita yang oleh karena dosa telah mati dan memerlukan kehidupan. Dan untuk mendapatkan pertolongan dan kehidupan itu hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Dia. Orang berdosa yang terhilang telah berada dalam perhambaan dunia, daging dan iblis, dan tidak dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Di dalam Kristus, kita menemukan kemerdekaan sejati. Dia mengangkat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Yang menjadi tanggung jawab kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita adalah memelihara kekudusan hidup di dalamnya, di hadapannya dengan tekun melakukan firman-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap keberadaan hidup kita hari ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami hari ini, mari kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan yang akan menyertai kita dari pagi hari, siang, sore, hingga dalam waktu dan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.